Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, selamat enjing. Good pagi, good morning semuanya. Apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja? Aduh, ini ada bulu irung rada nolol. Kita tilepin dulu ya. Oke, kita sambut lagi semuanya ya. Ini selamat datang di keseharian peternakan rumahan yang ada di Kompang Sumber Rejeki ya. Saya sebagai CEO di sini mengucapkan selamat. Aduh, ini sekarang seperti biasa nanti kegiatannya adalah memberikan pakan ayam ya. Tapi ini ayamnya agak galak juga nih, Gusti Nu Agung. Tuh, ayamnya super galak ini, pengen menunjukkan dia kegagahannya ya. Wah, keren banget nih ayamnya. Adipati Rebang, selamat bergabung ini. Silakan bagi yang mau menonton ayamku ini lagi latihan olahraga pagi-pagi ya. Hey, ayo, hey, head, ayo, hey, kita buka dulu guys gerbangnya ya. Head, kita latih pakai sapu. Head. Ayo. Kita singkirkan dulu. Kita tutup dulu. Amankan dulu guys. Ya. Kita amankan dulu. Lalu kita akan membuat adonan, membuat pakan ayam dulu ya. Yo, kita kenalin dulu pakan ayamnya ya. Nih teman-teman semua, makanan sehat semua ini ya. Kita cek di sini tuh ada nasi ya, ada martabak nih, martabak keju ya, tuh makanan ayamnya itu, martabak ketan ini nggak dihabisin. Mentang-mentang pengen lagi lapar pengen beli ayam martabaknya 2 ya, padahal satu keluarga. Istimewa ini. Tuh ayamnya ini ya, pada pengen keluar. Kalau dikeluarin nanti ngelabrak saya kan, saya perlu ya. Janji dulu, mau janji dulu nggak, harus bener ini. Yo, keluar, jangan sampai ngelabrak saya dong. Nah, ini udah pada keluar ya, tuh. Kita tutup dulu ini ya, kita tutup dulu ini.
Kita kasih makan dulu yang ini ya guys, yang kecilnya dulu kita kasih makan. Kita buka tutupnya ya. Santai bos, santai. Tuh dia martabaknya mau ya, dikasih martabak mau dia. Di wadahan ngelah di koreh mana mah. Lagi cari jalan, pengen kesini dia, yang gede-gedenya ya, yang dewasanya. Kukusan benua Banua ya, silakan bergabung. Nah sekarang kita kasih yang gedenya ya. Ntar dulu bos, view-nya yang bener ya. Lapar dia. Lapar tapi minta kerumungan memang serangas tuh. Nah teman-teman, sekarang saya hujan. Nah saya mau coba pindahin ya, airnya pindahin ke sini ya. Airnya ini kurang banyak ini airnya ya.
Saya akan pindahin ke sini dulu ya. Nah, cara pindahinnya gampang, pakai pompa ini aja ya. Ya guys, sebelumnya saya akan membibis pakan dulu ya, biar nanti kan bibisan pakan itu harus didiamin selama kurang lebih 10 menit ya. Jadi kita bikin bibisan pakan dulu ya. Nah, kita sekarang bikinnya 1 kilo aja, pakannya bikin 1 kilogram saja. Saya pakannya pakai pelet ya. Jadi nggak banyak-banyak bikinnya, karena kan ikannya tinggal sedikit. Bikinnya 1 kilo lebih saja. Saya bibisnya pakai ini ya guys, pakai eco oil ya, pakai eco oil. Saya akan ambilkan dulu airnya, ini sebanyak sebanyak 200. Ambilkan dulu 250 ml. Kita tambahkan untuk 1 kg 10 ml ya. Sorry, 4 ml saja ya. 1 kg 4 ml. Kemudian kita tuangkan eco oil ini beserta airnya ke dalam peletnya langsung ya.
Kemudian kita aduk-aduk. Hingga merata. Lalu setelah aduk-aduk ya, setelah diaduk-aduk baru teman-teman ini ya, apa namanya, nah, ratain dulu, diamkan selama kurang lebih 10 menit ya. Buat iklan, biarkan selama 10 hingga 15 menit ya, seperti itu ya. Nah, sambil menunggu, saya akan mencoba memberikan kegiatan ini ya, memberikan kegiatan apa namanya, mau menguras air yang ada di sana ya, supaya airnya, silakan teman-teman tanya-tanya ya tentang eco oil, tentang peternakan, tentang perikanan ya, tentang apa sajalah silakan ya, sambil saya berkegiatan yang lain ya. Silakan ditunggu pertanyaannya ya. Oh ya teman-teman semua, di sini saya pakai ini juga ya. Harga eco oil ini cukup terjangkau ya, 63.000 saja ya. Silakan teman-teman kalau mau berminat yang sedang budidaya ikan. Ini mau ikan lele, mau ikan nila, mau ikan emas, mau ikan gabus, pokoknya ikan air tawar aja lah ya. Ini bisa pakai eco oil ya, bisa pakai eco oil. Silakan ya. Nah, mau ayam juga saya suka pakai juga ya, untuk campuran vitaminnya ya gitu. Nah, untuk pompanya saya pakai ini ya, ACT 5800 ya. Ini cuman 38 watt ya di sini. Cuman 38 watt di sini. Kita cepil pompanya ya nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke pompa ya. Masuk ke pompa. Nah, kita sematkan pompanya. Ini ada ACT 5800 ya. Ini kolam ya, kita cek
Kalau ini khusus untuk air bersih saja ya, tidak bisa untuk lumpur ya. Bisa sih untuk lumpur, tapi jangan terlalu tebal ya untuk lumpurnya ya. Untuk ACT ini ada bermacam-macam ya di sini nih tuh. Pompanya sih mana ya? Nah, ini saya sengaja pakai saringan ya. Ini pompanya. Ini pompanya ya teman-teman. Kalau mau lihat saya sudah pakai saringan sendiri nih ya. Pompanya ini ya. Ini sudah saya pakai saringan sendiri nih. Ya. Nah, ini pakai kompan bekas ya. Dibolong-bolongin, kemudian pakai waring ini. Gitu aja, bikin sendiri saringannya ya. Nah, ini kemudian ini pakai tali supaya saya ngangkutnya tidak pakai kabel ya ngangkutnya. Yuk, sekarang kita sepil bagaimana kondisi pancurannya ya. Pancurannya kayak gimana ya, nanti kita cek ya. Pancurannya kayak gimana nanti kita cek. Tuh ya, jadi pancurannya seperti ini tuh. Kenceng banget ya. Lumayan kenceng banget. Dan ini kapasitasnya saya beli yang 5.800. Yang 5.800 cukup hemat dan cukup kenceng ya. Ini bisa untuk pancuran yang punya cahaya seperti ini ya. Bisa untuk sirkulasi air di akuarium, kemudian bisa untuk air terjun bisa ya teman-teman. Kalau punya hiasan di dalam rumah ataupun di luar ruangan ya, bisa pakai mau pakai pompa air terjun, mau pakai air terjun, sistem air terjun, bisa pakai pompa ini ya. Seperti yang ada di rumah saya, juga di dalam rumah saya pakai ini, jadi lebih hemat, hanya 38 watt, sorry ya, hanya 38 watt. Jadi sekarang listrik saya ini tidak terlalu boros ya, dibandingkan dengan kemarin saya pakai mesin yang lain ya gitu. Terima kasih Budik Damber Lawang, sukses selalu ya untuk budidaya ikan lelenya ya di dalam ember. Terima kasih.
Kalau saya ini lagi menguras dulu airnya. Nanti ini kalau nggak salah dulu kemarin itu ada ikan lelenya. Tapi nggak ketahuan, nggak kelihatan ikan lelenya. Makanya saya mau kuras dulu apakah masih ada ikan lelenya atau enggak. Ini saya mau coba memijahkan ikan lelenya. Kalau nggak ada ikan lele, nanti mau saya beli bibitnya ya. Mau saya beli bibit lelenya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau mau samaan dengan saya ya, beli pompa yang seperti ini ya. Pompa yang seperti ini dari Yamano. Yamano ACT 5800 dengan kapasitas 5800 liter per jam ya, 38 watt ini mau untuk budidaya ikan seperti saya ini. Jadi lagi mencoba ya, lagi mencoba budidaya ikannya itu dengan pakai sirkulasi air. Di daerah situ berapa harga per kilo konsumsi? Harga per kilo konsumsi untuk perorangan 25.000 untuk ikan lele. Kalau untuk ikan nila 30.000 perorangan. Tapi kalau ke ini ya, ke bandar ataupun tengkulak, dia ngambil sendiri 20.000. Manen sendiri 20.000 ya. Manen sendiri 20.000 gitu. Untuk ikan nila 26.000 lah, 26 ribuan. Begitu Mas Budik Damber Lawang 12. Kalau di sana berapa? Di daerah situ, di tempatnya Budik Damber. Budik Damber ini beliau budidaya ikan lele ya di dalam ember ya. Kalau saya panen 2 bulan atau 3 bulan sekali ya untuk lele. Nah, kalau untuk nila juga sama. Untuk nila ini kadang sebulan sekali kalau ada yang butuh. Tapi bukan ini, panennya panen parsial kalau sebulan sekali ya. Kalau misalkan ada tetangga yang mau beli ikan, paksakan harus di ini ya. Silakan teman-teman ya, ini yang mau beli ini ya, yang mau beli dibeli saja ya. Teman-teman punya akuarium, teman-teman punya kolam, punya seperti saya ya, kolam terpal yang seperti ini ya. Kemudian untuk menguras kolam, untuk sirkulasi kolam, silakan beli saja ini ACT 5800. Nah, kalau kemarin saya beli cuman 350 ribuan ya. Nah, mungkin sekarang sudah tahun 2026 ya. Mungkin harganya lumayan naik ya. Sekarang sekitar 400 ribuan ya. Mungkin teman-teman kalau di sini ada diskon silahkan diambil saja ya. Diambil saja. Ini wattnya kecil ya. Menurut saya hemat banget ini. 38 watt loh ya. Nih, 38 watt ini. Ya. Ya, mau tipe yang lain juga bisa ya, sesuaikan dengan kebutuhan di sini ya. Kebutuhan di sini ada tipe-tipenya ya, ada ACT 5800, ada ACT 3800 nih, yang paling kecil ACT 3800. Jadi maksudnya ACT 5800 3800 ini kapasitasnya ya, berarti dia maksimalnya 3800 liter per jam ya. Kalau misalkan 3800
Yang 5.800 berarti ya key max-nya 5.800 seperti itu ya. Nah, ini tingginya juga sama ya, tingginya 3,8. Jadi kalau mau teman-teman bikin pancuran, pompanya dari bawah ke atas itu tingginya maksimalnya itu 3,8 ya. Berarti kalau misalkan lebih kalau bikin pipa mau, ini pompa celup ya teman-teman ya. Ini pompa celup. Ini pompa celup. Jadi seperti itu ya. Nah, ini saya saranin pakai ini ya. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah lancar ya. Dan sekarang saya mau ganti sistem ya. Ini mirip-mirip dengan sistem ras. Cuman kalau sistem ras ini kan harus ada ininya ya. Harus ada apa namanya sih? Penyaringnya. Nah, kalau saya nggak ada penyaring ya, nggak pakai penyaring. Nanti kita bikin desainnya sedemikian rupa lagi ya. Coba kita bikinkan desainnya lagi seperti apa supaya pancurannya lebih banyak ya. Kita bikin lebih menarik lagi ya nanti. Kalau ini saya baru percobaan satu pancuran saja ya. Satu pancuran. Ini bagaimana kalau saya bikin pancurannya ini lebih dari satu ya, misalnya ada 3 atau 2, kita bikin seperti ini apa namanya, jadi si gelembung udaranya nambah banyak ya, nanti gelembung udaranya makin nambah banyak gitu. Nanti kita coba buatkan satu pancuran. Kalau nggak salah ini harus bener-bener rata ya, antara yang kalau nggak pancuran kita bikin sistem ini ya. Kalau nggak kayak gini kita bikin sistem kayak di ini ya, bola-bola untuk menyiram tanaman ya. Jadi nanti kita bikin sistem seperti itu ya, kita coba ya. Namanya nanti manusia, kita harus yang namanya berakal harus mencoba ya, mencoba bagaimana hal-hal yang baru ya. Kalau sekarang hanya baru satu saja, nanti kita bikin ide seperti apa lagi. Biasanya idenya keluarnya begitu saja ya, begitu ada waktu luang baru ketemu idenya ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk dari Yamano-nya seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau praktekkan sambil menunggu ini ya, surut ya, sambil menunggu surut ya, sambil menunggu surut. Saya mau praktekkan ini ayam ngikutin terus ya. Bagaimana pemberian pakan dengan disepil ya, pemberian pakan dengan disepil ya, dengan dibibis dahulu ya, produk lain ya. Nah, ini ada ayam guyang ya, ayam guyang. Oke, nah ini teman-teman ya, ini saya ada eco oil, ada makanan sudah dibibis dengan eco oil ini ya. Ini eco oilnya. Tadi mungkin pagi-pagi bagi teman-teman yang sudah ini ya, yang sudah mengikuti saya, yang sudah bergabung dengan saya dari pagi, mungkin teman-teman bisa menyaksikan saya membuat pakan, membibis pakan dengan menggunakan eco oil ya, seperti itu. Ini saya membuat pakan 1 kilo saja. Nah, 1 kilo pun tidak habis untuk disekaligus,kan dikasihkan ke ikan langsung ya, tapi ini bisa
kemarin saya coba jadi 3 hari ya untuk ikan-ikan yang punya saya ya, karena bobot ikannya belum banyak ya. Jadi sesuaikan dengan takaran bobot ikannya ya. Jangan, kalau menurut saya jangan memberikan makanan berlebih ya, karena kalau berlebih itu bisa memang nanti kelihatannya ikannya akan cepat besar. Cuman kalau saran saya ya, kalau misalkan memberikan pakan berlebih nanti terlalu banyak sisa dan terlalu boros, dan nanti ikan-ikan malah belum waktunya gemuk sudah gemuk duluan ya. Gitu. Nah ini kalau misalkan sudah dibibisnya nanti pasti bentuknya seperti ini ya, teksturnya rada-rada kenyal gini ya. Ini cocok untuk diberikan kepada, apalagi punya ini ya, teman-teman punya ikan burayak ya, cocok banget ini. Jadi tidak perlu pakai apa-apa lagi, nanti burayak bisa ngambilin ikan sedikit-sedikit. Walaupun burayak saya kasih ini ya, saya kasih peletnya yang gede ya, karena nanggung juga sih dikasih yang kecil ya, nanggung belinya nanti cuman sedikit ya, karena kan saya belinya kan satu karung gitu ya, satu karung kan isinya 30 kg gitu ya. Dan ini saya pakai peletnya pelet ini ya, mungkin nanti akan saya sematkan, ada enggak ya pelet. Wah, kebetulan peletnya habis ya teman-teman ya, peletnya yang di toko saya habis. Jadi saya nggak akan mempromosikan ini ya pelet ya, jadi penggunaan ini aja ya. Jadi peletnya sudah peletnya bagus, saya pakai penambah nafsu makan juga ya, penambah nafsu makan ini Eco Oil ya. Penggunaannya cukup mudah ya, cukup dituangkan ke dalam 1 kilogram pakan cukup 4 ml saja ya. Jadi 1 liter ini bisa untuk 1 dibagi 4 250 ya, 250 kali 1 kilogram. Ini bisa untuk 250 kilogram ya. Berapa karung ya. Nah, ini kandungannya ya. Ini kandungannya seperti ini, ada Bacillus subtilis ya, ada Lactobacillus nih. Ini untuk melancarkan pencernaan ya. Semuanya ikan air tawar bisa tuh. Tuh di sininya penambah nafsu makan dan pembentukan daging ya. Dan alhamdulillah saya selama ini setelah pakai Eco Oil ya, dari Blue Core untuk budidaya ikan, ikannya nambah lahap, pinter, dan ini ya, ikannya itu selalu nyamperin ke sayanya ya. Nah sekarang kita praktekkan pemberian pakannya ya. Saya akan pisahkan dulu hari ini ya, saya akan pisahkan dulu untuk diberikan hari ini. Nah untuk diberikan hari ini saya cukup 250 hingga 400 gram ya untuk yang sudah dibibis. Kita tambahin lah, udah seminggu ini ya, kita tambahin jadi 500 gram ya. Ini kurang lebih kalau 500 gram ini sekitar 350 graman ya untuk pelet keringnya ya, karena ini sudah basah jadi sekarang kita kasih yang kering, karena
karena yang sudah basah ya. Ya, oke. Sekarang kita spill. Nih ayamnya suka ini ya, suka ngelabrak saya. Padahal udah dikasih makan guys ya. Tuh makanannya habis juga tuh. Pantesan masih ngelabrak ya. Tapi tomboloknya sudah ini ya. Sudah apa namanya? Sudah penuh. Udah penuh tuh, tapi masih aja ya. Oh, dikurung lagi gerasok. Ini harus dikurung lagi guys, biar nggak ganggu saya ya. Kita kurung dulu ayamnya ya. Tuh giliran mau dikurung mah sok pengen dikurung, pengen kadito, jangan ganggu saya ya. Oke, kita simpan di sini ya guys ya, supaya kelihatan bahwa saya ini memberikan pakan pakai egg oil ya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Langsung disantapnya ya. Langsung disantapnya tanpa pikir lama-lama. Ya, untuk ikannya langsung menyantap tanpa pikir lama-lama ya. Saya menggunakan eco oil ini pagi-pagi ya, sama sore. Kalau siangnya tanpa dibibis ya, tanpa dibibis. Tuh. Walaupun saya dengan sistem ini ya, sistem apa ya, semi bioflok ya. Bioflok. Airnya sudah bioflok ya. Tapi sekarang saya mau ganti sistem ras. Dengan sistem rasnya ini sistem yang tuh langsung habis ya. Satu genggam yang saya berikan full ya. Langsung tuh ya. Tuh yang di sini ya. Bagi yang punya ikan air tawar, bagi yang sedang berbudidaya, bagi yang ikannya kurang nafsu makan, silakan teman-teman coba beli eco oil ya. Insya Allah dengan takaran yang benar, dengan pemberian yang benar, dengan komposisi yang benar, insya Allah airnya ikannya lahap ya makannya seperti itu. Cuman jangan lupa harus dipastikan dulu kondisi air kolamnya ya, harus dalam keadaan sehat seperti yang punya saya ya, stabil. Nah kalau pengen stabil saya biasanya pakai Probio Eco ya. Pengen stabil airnya saya selalu pakai Probio Eco. Saya akan tambahkan lagi supaya teman-teman belinya sekalian ya. Belian ada yang paket sekalian Probio Eco sama Eco Oil ya. Nah ini ada paket yang saya coba sematkan. Nah Probio Eco sama Eco Oil ya. Nah gitu ya.
Di sini saya akan sematkan seperti itu. Nah, ini yang saya tunjukkan eco oilnya. Nah, saya akan tunjukkan Probio Eco-nya ya. Nah, saya selalu pakai untuk menstabilkan air apabila pada masa permulaan ya. Nah, ini ya teman-teman Probio Eco-nya. Nih, jadi paketnya cukup murah ya. Jadi kalau teman-teman beli Probio Eco dan Eco Oil, kalau saran saya mendingan beli ya. Hanya 90 ribuan ya. Hanya 90 ribuan paket satu Probio Eco dan 1 liter Probio Eco dan 1 liter Eco Oil ya. Ini cukup terjangkau. Nah, ini ya. Tuh. 1 liter. Isinya 1 liter ya. Nah, cara pakainya saya pada waktu sebelum tebar ya. Waktu sebelum tebar saya kasih 50 ml Probio Eco pada 100 liter air kolam ya. Atau setengah liter pada 1 meter kubik kolam ya. Nanti nah kemudian diamkan selama 7 hari sebelum tebar bibit. Jadi sebelum saya tebar bibit, saya akan kalau yang kolamnya baru ya. Nah, kalau kolamnya yang sudah lama seperti yang punya saya kan ini sudah ada probiotiknya ya semenjak awal. Jadi cukup pemberiannya 250 ml saja untuk 1 meter kubik air kolam. Seperti itu ya. Untuk 1 meter kubik kolam berikan saja Probio Eco-nya 250 ml saja ya, seperti itu hitungannya. Jadi silakan teman-teman hitung sendiri berapa volume air kolamnya ya. Nanti ada tips untuk menghemat. Ini Probio Eco ini sudah hemat. Saya ada tips yang lebih hemat lagi ya nanti kalau teman-teman ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak akan saya kemukakan ya bagaimana tipsnya. Ini sudah hemat, saya lebih hemat lagi ya. Oke, saya sekarang tuh ini udah dikasih Probio Eco Oil sama pelet. Dia selalu naik terus, pengen naik kelas dia. Dasar ayam ya. Kalau ada yang bertanya ya, kalau tidak ada yang bertanya tidak akan saya berikan informasinya ya. Ada tips yang lebih hemat lagi ya. Selama ini tips saya ini ya manjur. Dan alhamdulillah untuk ikan-ikannya selalu sehat ceria ya. Begitu. Jadi teman-teman nanti kalau sedang budidaya beli Probio Eco dan Eco Oil ini cukup hemat ya, cukup 1 kali saja. Dan Eco Oil ini bisa dalam 1 liter untuk 250 pakan ya. Jadi teman-teman bisa menghasilkan ikan hanya modal 80 ribuan, hanya modal 90 ribuan dengan Probio Eco ya yang paket itu. Nah, teman-teman bisa meraup keuntungan insya Allah ya. Yang penting nanti sistemnya bener ya, sistemnya bener, airnya udah bener juga. Kemudian
Bibitnya juga bibit unggul ya, mudah-mudahan bibitnya bibit unggul. Dan pada tebarnya juga jangan terlalu banyak lah ya, menurut saya ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti terlalu sempit ruangnya, susah pergerakan ikannya. Kalau ikannya susah bergerak, susah besar juga ya, seperti itu. Kalau pengen lebih besar untuk yang konsumsi ya, yang untuk konsumsi silakan teman-teman beli ikan yang sudah di monosekskan ya, dan monosekskan ya. Nah ini sekarang saya kasih kepada indukan ya, kepada indukan. Kalau indukan biasanya rada-rada kurang karena mungkin dia apalagi ikannya sudah bertelur. Biasanya kalau sudah bertelur nafsu makannya berkurang ya, kalau sudah bertelur. Jadi respon memakannya juga kurang. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan masih sedang ikannya, jadi respon makannya cepet ya, respon makannya cepet. Apalagi ada pancuran seperti itu ya, wah lebih mantap lagi makannya. Pesona Mucik, terima kasih ya. Tuh, saya langsung seketika langsung habis-habis aja ya makanannya ya. Nah sekarang saya akan coba spill memberikan pakan kepada ini, ada burayak ikan ini ya. Burayak ikannya ini sudah sekitar 1 cm hingga 1 sentian lah panjangnya ya. Sekarang kita coba spill bagaimana saya berikan pakannya itu kepada burayak ya. Burayak pun langsung memakannya dengan lahap ya. Malah lebih enak ya kalau kita bibis dulu si pakannya, walaupun pakannya besar ya, walaupun jenis pakannya besar, ini bisa dimakan langsung sedikit-sedikit dicubitin ya, sedikit demi sedikit dicubitin sama ikan kecil ya. Jadi nggak perlu khawatir, saya pakai asal ikan pakannya dibibis dulu ya. Kalau nggak dibibis agak sulit juga si ikan mencubitnya ya, karena terlalu keras. Kalau dibibis dulu sudah agak teksturnya agak lembek, baru dia akan gampang memakannya ya. Nah di sini juga ada pakan alami seperti lumut ya, lumutnya lumut hijau nih, bisa dimakan juga. Tapi karena mungkin sudah agak bosan ya, lumutnya ada di sini, jadi pertumbuhan lumutnya lebih banyak. Nanti kalau misalkan lumut sudah bisa diambil, saya bisa transfer lumutnya ini ke sini ya. Ini karena tidak pakai aerator, tidak pakai pompa air ya. Karena ini masih kecil-kecil, saya eksperimen tidak pakai aerator ya, tidak pakai aerator. Nanti akan saya pindahkan kalau misalkan sudah agak besar, sudah berumur 2 bulan lah, 2 bulan. Ini baru berumur 3 minggu ya. Silakan ada yang bertanya, silakan ya. Kalau ada yang bertanya, dan ini saya ngasih pakannya jangan banyak-banyak juga ya untuk burayak ini, karena kalau banyak nanti terlalu banyak sisa juga. Dan kalau terlalu banyak makan juga nanti si ikannya bukan cepat besar, malah nanti cepat mati ya kalau terlalu banyak makan. Seperti halnya kita juga sama ya, yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW juga berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Makanya ini harus teratur ya, harus teratur makannya. Dan ngasih makan juga jangan terlalu banyak. Makanya banyak teman-teman yang lain pengen cepat besar, si ikannya malah nanti jadi bumerang ya. Terlalu banyak, terlalu gemuk,
bisa cepat mati juga terlalu gemuk ya gitu. Karena apa, kalau terlalu gemuk pergerakan ikannya malah susah ya. Kemudian nanti si amoniaknya juga banyak gitu ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman airnya bener-bener bagus, selalu bagus ya, seperti itu. Jadi ini memang plus minus ya, plus minus dalam budidaya ini. Pengen cepet besar tapi ikannya malah cepet mati. Ada yang lambat besarnya, ikannya memang hidup terus ya. Lambat juga nanti perekonomian kita. Tinggal pilih yang mana ya. Kalau saya kan di sini budidayanya mau melihara ikan. Ada yang beli syukur. Kalau nggak ada yang beli ya masa sih nggak ada yang beli gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sedikit bercanda saja ya. Sedikit bercanda saja. Nah, ini sekarang kita cek airnya ya. Air yang saya pindahkan. Ini pindahan dari ini ya, airnya dari kolam yang kecil ini ya. Saya bawa lagi ya. Ini saya imhopcon aja bikinan sendiri. Kalau sistemnya sistem ras nggak perlu dicek ya imhopconnya ya. Sekarang saya mau ganti sistem dari bioflok ini ke ras ya. Tapi nanti insya Allah kalau misalkan ikannya sudah besar, tambah dengan sistem, nanti apakah tambah sistem airnya, pancurannya, atau mau. Tapi kalau saya pikir-pikir daripada saya beli lagi mesin aerator atau menghidupkan lagi mesin aerator, mendingan pakai mesin pompa saja ya. Nah, ini ya namanya juga kalau wattnya gede-gede, makanya saya mikir saya beli pompa itu aja kan ada yang 200 watt gitu ya, untuk kapasitas 8. Kalau sekarang ada yang lebih kecil wattnya, jadi lebih hemat listriknya ya. Nah ini guys, ada lelenya ya. Ini ada, kita cek ada 1. Kemarin itu saya tebar ada 6 ekor guys lelenya ya. Nah ini sudah cukup, kita pindahkan lagi ya. Jadi sekarang kita perlihatkan sistemnya seperti ini ya. Ini sudah cukup. Kita sematkan lagi produk pompanya ya. Sekarang kita giliran ke pompa ya. Kita promosikan pompanya dulu sekarang ya. Nah ini saya pakai pompa Yamano. Apa ya? Untuk dia minyak ke mana nya? Oh, itu ke tempat sampah. Ya tuh. Sok we. Dasieun atuh itu tinggal nyamperkeun. Da ada ka abi eta nya. Nyamperkeun ka dieu ih. Atuh tuh jeung di itu. Kita kadi itu on da moal katingali. Tuh atuh bi. Ali si AB.
Ayam jauh. Cicing. Bapaknya nggak bisa diawak. Puasa. Cicing. Salah nyampur. Sorry guys ya, barusan ini dulu apa namanya, pending dulu, ngurus dulu ayam ya. Sorry banget ya. Nah sekarang saya mau pindahkan mesin ini ya, mesin ini ke dalam asalnya lagi ya.
Tuh jadinya seperti ini ya. Dan ini untuk lelenya. Nah ini tuh lelenya ya. Lelenya itu sini cek lagi. Saya sengaja bikin tabung ya supaya nanti untuk telur, untuk tempat bertelurnya lele ya. Untuk tempat bertelurnya lele ini bikin tabung-tabung seperti ini ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya si lelenya mau apa namanya, mau bertelur kalau dia ada indukan. Oke, sekarang kita kasih makan lagi ya, kasih makan lagi. Nah, jadi makannya cepat banget juga ya. Nah, ini mau saya coba tadinya kan airnya kurang penuh ya. Nah, nanti saya coba ini sedikit demi sedikit dipenuhi ya. Tuh, sampai habis ya. Oke teman-teman, mungkin untuk live kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih bagi yang sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah berkomentar, terima kasih juga bagi yang sudah like-nya ya. Silahkan teman-teman jika pengen lebih mengenal saya, silahkan di follow saya, silahkan di subscribe saya ya, tentang budidaya ikan, tentang budidaya peternakan ayam ya, skala rumahan ya, masih skala rumahan. Ikannya masih ikan nila dan juga ikan lele ya. Terima kasih semuanya, semoga berkah selalu di hari ini dan selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live selanjutnya. Dadah.